dunia. Saat Moto3 Catalunya, Veda start dari posisi 20, lalu langsung melonjak ke posisi 12 hanya dalam satu sektor. Honda Tim Asia sampai membuat postingan khusus untuk start gilanya itu. Media Italia GP1 juga menyebut Veda sebagai salah satu pembalap terbaik di Catalunya setelah finish P8 dan jadi rider Honda terbaik hari itu. Yang bikin Italia makin penasaran, Mugello ternyata adalah trek favorit Veda. Di sana tahun lalu, Veda menyapu bersih 2 kemenangan Red Bull Rookie Cup sampai mencatatkan top speed lebih dari 227 km per jam. Dan sekarang anak Indonesia itu kembali ke trek milik Rossi. Mugello Circuit bukan sekedar sirkuit biasa di kalender MotoGP. Banyak pembalap menyebut Mugello sebagai salah satu trek paling indah, tapi juga paling berbahaya di dunia balap motor. Menurut data MotoGP, Mugello memiliki panjang 5,25 km dengan 15 tikungan dan trek lurus mencapai 1.141 meter. Salah satu straight tercepat di kalender MotoGP. Di trek ini, pembalap bisa menyentuh kecepatan ekstrim sebelum langsung masuk ke tikungan cepat dengan perubahan elevasi tajam. Kesalahan kecil saja bisa membuat rider kehilangan motor dalam hitungan detik. Karena itu, Mugello selalu identik dengan pembalap yang berani mengambil resiko. Dan tidak ada nama yang lebih identik dengan Mugello selain Valentino Rossi. Menurut data MotoGP yang dikutip Jawa Post, Rossi menang 7 kali secara beruntun di Mugello dari tahun 2002 sampai 2008. 2 kemenangan bersama Honda, 5 lainnya bersama Yamaha. Dominasi itulah yang membuat publik Italia memberi Rossi julukan King of Mugello. Bahkan sampai sekarang aura Rossi masih terasa sangat kuat di sana. Tribun penuh warna kuning, asap flare, lautan fans Italia, dan suara penonton yang bisa membuat pembalap merinding sebelum balapan dimulai. Mugello juga terkenal brutal untuk kelas Moto3. Slipstream di trek lurus sering membuat posisi berubah berkali-kali hanya dalam satu lap. Pembalap harus tahu kapan menyerang, kapan menunggu, dan kapan keluar dari slipstream di timing yang tepat. Karena di Mugello, keberanian saja tidak cukup. Rider juga harus punya insting bertarung. Dan menariknya, semua karakter itu mulai terlihat pada seorang rookie asal Indonesia bernama Veda Ega Pratama. Hubungan Veda Ega Pratama dengan Mugello Circuit sebenarnya tidak terjadi tiba-tiba. Trek ini sudah menjadi bagian penting dalam perkembangan karirnya sejak Red Bull MotoGP Rookie Cup. Pada musim 2024, Veda memang belum menang di Mugello, tapi menurut data Batam Post, dia sudah mulai menunjukkan tanda-tanda cocok dengan karakter trek Italia itu setelah finish posisi 5 dan 8. Hasil itu penting karena Mugello bukan trek yang mudah dipelajari rookie Asia. Mayoritas rider Eropa sudah sangat familiar dengan ritme tikungan cepat dan permainan slipstream di sana sejak junior. Tapi Veda justru berkembang sangat cepat. Ledakan sebenarnya terjadi pada musim 2025. Di trek yang sama, Veda sukses menyapu bersih 2 kemenangan Red Bull MotoGP Rookie Cup. Kemenangan pertama Veda diraih dengan catatan waktu 26 menit 31 detik sambil mencatat top speed 226,4 km per jam. Lalu di race kedua, kecepatannya bahkan meningkat menjadi 227,8 km per jam. Dan yang paling menarik bukan cuma soal kecepatannya, tapi cara Veda memenangkan balapan. Saat duel lawan rivalnya, Hakim Danis, Veda menunjukkan racecraft yang mulai matang. Dalam wawancara setelah race yang dikutip Batam Post, Veda mengaku sengaja menunggu timing slipstream di tikungan terakhir. Saya bergerak untuk memanfaatkan slipstreamnya, dan saya lebih cepat darinya, jadi saya hanya menunggu momen yang tepat untuk keluar dan melewatinya. Ya, kalimat itu menunjukkan Veda nggak asal menyerang. Dia membaca situasi, mengatur momentum, dan tahu kapan harus melakukan overtake.
Dua kemenangan di Mugello akhirnya menjadi titik balik besar dalam mental balapnya. Veda bahkan mengaku tidak percaya bisa meraih kemenangan ganda di sana. Tapi sejak momen itu, rasa percaya dirinya berubah. Dan menariknya lagi, dalam wawancara Instagram bersama Ladislau_9, Veda secara langsung menyebut Mugello sebagai trek favoritnya. Mana? Aman sini di sirkuit aman. Aman. Tapi kalau kamu lebih suka sirkuit di Spanyol atau di Prancis? Suka semua sih. Tapi kalau favorit? Sandring, Mugello, Misano, Mandalika. Ya, artinya sekarang jelas. Mugello bukan sekedar trek yang pernah dimenangkan Veda, tapi tempat di mana seorang rookie Indonesia mulai percaya kalau dirinya bisa bertarung melawan pembalap-pembalap terbaik dunia. Perhatian media Italia ke Veda Ega Pratama mulai benar-benar terasa setelah Moto3 Catalunya 2026. Di sirkuit de Barcelona, Catalunya, Veda start dari posisi 20 setelah gagal masuk Q2. Tapi Veda langsung melonjak ke posisi 12 hanya dalam satu sektor di lap pertama. Honda Team Asia sampai membuat postingan khusus dari P20 ke P12 hanya dalam satu sektor. Di Moto3, start seperti itu sangat sulit dilakukan. Motor rapat, slipstream brutal, dan satu kesalahan kecil bisa bikin crash. Tapi Veda terlihat tenang di tengah chaos, agresif tapi tetap terkontrol. Dan setelah recovery besar itu, Veda berhasil finish posisi 8 sekaligus jadi rider Honda terbaik hari itu. Media Italia GP1 bahkan menyebut performa Veda sebagai salah satu yang terbaik di Catalunya. Dalam analisis yang dikutip CNN Indonesia, GP1 menulis, balapan solid ditunjukkan rookie Pratama dan menjadi yang terbaik di antara pembalap Honda. Menariknya, race Catalunya sendiri dikenal sangat gila. GP1 menyebut balapan itu dipenuhi duel dan overtake sepanjang race. Alvaro Carpe bahkan berkata, ini balapan dengan paling banyak menyalip dalam hidup saya. Dan di tengah balapan se-chaotic itu, Veda justru terlihat nyaman. Dia tahu kapan menyerang, kapan bertahan, dan kapan memanfaatkan slipstream. Karena itu Italia mulai melihat sesuatu pada gaya balap Veda, agresif, berani duel, tapi tetap punya race intelligence. Karakter yang sangat cocok dengan DNA Mugello. Hal paling mengejutkan dari musim Veda Ega Pratama sebenarnya bukan soal kemenangan. Tapi, karena sampai seri ke-6 Moto3 2026, Veda bahkan belum pernah menang race utama. Meskipun begitu, rookie 17 tahun asal Gunung Kidul itu sudah naik ke posisi 5 klasemen dunia dengan 58 poin. Dan yang bikin paddock mulai notice, Veda sekarang berada di atas 2 juara seri Moto3 musim ini. David Almanza, pemenang Moto3 Thailand, ada di posisi 7 dengan 52 poin. Sementara, Guido Pini, juara Moto3 Amerika, berada di posisi 8 dengan 46 poin. Artinya Veda mungkin belum banyak menang, tapi konsistensinya mulai mengalahkan para pemenang race. Menurut data CNN Indonesia, dari 6 seri musim ini, Veda sudah finish nomor 5 di Thailand, podium di Brazil, finish ke-6 di Spanyol, finish ke-4 di Le Mans, dan finish di posisi 8 di Catalunya setelah start dari posisi 20. Menariknya lagi, rival lamanya dari Malaysia, Hakim Danis, akhirnya pertama kali finish di depan Veda di Catalunya. Tapi meskipun finish P7, Danis justru kecewa besar karena kehilangan podium akibat telat mengerem di tikungan 10 pada lap terakhir. Dan disitulah mulai terlihat perbedaannya. Di tengah chaos Moto3 yang brutal, Veda mulai terlihat lebih tenang dan matang dibandingkan banyak rookie lain. Sekarang semuanya menuju Mugello, trek favorit Veda, tempat kemenangan pertamanya lahir, dan tempat Italia mulai benar-benar memperhatikan namanya. Dulu Mugello Circuit adalah panggung milik Valentino Rossi, tempat publik Italia jatuh cinta pada pembalap yang berani menyerang sampai tikungan terakhir. Sekarang seorang anak Indonesia datang kembali ke sana dengan gaya balap yang mulai membuat Italia penasaran.
Belum juara Moto3, belum superstar, tapi sudah menembus papan atas dunia dan melewati 2 juara seri Moto3 2026. Dan jika Veda kembali meledak di Mugello, mungkin Italia tidak hanya melihat seorang rookie Asia lagi, tapi pembalap yang benar-benar punya DNA bertarung di trek milik Rossi.